Halo, perkenalkan saya Lutfiatun Aziza dari Prodi Manajemen Pendidikan Angkatan 2021 dengan NIM 21101241044. Saat ini saya berkesempatan praktik kependidikan di Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo. Apa aja sih kegiatan selama praktik kependidikan di sini? Yuk ikuti saya. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu unit pelaksana teknis di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo ini berlokasi di Jalan Bayangkara, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki visi terwujudnya kualitas pelayanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Jogja. Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo memiliki misi menumbuhkan instansi yang kolaboratif, koordinatif, dan komunikatif, mengembangkan budaya mutu layanan dengan komitmen konsisten dan konsekuen, menciptakan instansi berintegritas tanpa batas, berintegritas sampai batas. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo dikepalai oleh seorang kepala balai yang membawahi langsung subbagian tata usaha dan seksi layanan pendidikan. Saya berkesempatan menjadi bagian di subbagian tata usaha selama masa praktik kependidikan. Subbagian tata usaha sendiri memiliki tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumah tanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja. Permasalahan yang ditemukan pada subbagian tata usaha adalah belum optimalnya penghapusan aset. Sebagai salah satu bidang yang mengurusi pengelolaan sarpras, subbagian tata usaha juga bertanggung jawab dalam penghapusan aset. Oleh sebab itu, diperlukan optimalisasi penghapusan aset. Dalam kesempatan praktik pendidikan ini, saya merancang program utama yakni penghapusan aset sebagai upaya optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo. Program ini dimulai dengan serangkaian langkah untuk optimalisasi pengelolaan aset di Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo. Langkah pertama adalah mengunduh data aset melalui aplikasi SIM Aset, yang merupakan sistem informasi manajemen aset berbasis web. Dapat diakses melalui https://aset.diy.jogjaprof.go.id. Data yang diunduh mencakup kartu inventaris barang atau KIB dan kartu inventaris ruangan atau KIR dari berbagai ruang di balai ini seperti ruang kepala balai, ruang arsip, aula, dan banyak lagi. Data ini kemudian dicetak untuk memfasilitasi proses identifikasi aset di lapangan. Setelah data dicetak, dilakukan inventarisasi menyeluruh pada semua aset di setiap ruangan. Setiap aset diperiksa secara fisik dan dicocokkan dengan data yang telah dicetak. Aset-aset yang berhasil diverifikasi diberi tanda warna biru, sementara aset yang belum ditemukan tetap dibiarkan berwarna putih. Seluruh data diinput ke dalam lembar kerja Microsoft Excel untuk memudahkan dokumentasi. Berdasarkan hasil inventarisasi, kondisi aset dinilai menjadi 3 kategori, yakni baik, rusak ringan, dan rusak berat. Aset yang masuk kategori rusak berat akan dimasukkan dalam daftar penghapusan. Aset ini sudah tidak layak pakai atau tidak efisien dalam mendukung operasional balai. Setelah identifikasi selesai, data aset yang akan dihapus diinput ke dalam draft pengajuan. Draft ini mencakup rincian aset, kondisi, lokasi, dan alasan penghapusan. Proses ini diajukan kepada kustodian barang milik negara untuk ditinjau dan diverifikasi. Finalisasi draft dilakukan setelah revisi dan diverifikasi oleh kustodian barang milik negara. Namun, penghapusan aset belum dapat dieksekusi sampai ada surat edaran resmi dari otoritas terkait yang mengesahkan penghapusan tersebut. Dengan demikian, draft penghapusan siap, tetapi masih menunggu persetujuan resmi untuk eksekusi. Pada akhir program, hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses ini berhasil dengan tingkat pencapaian 95,72%. Program ini berjalan sangat baik dan telah mengikuti regulasi yang berlaku. Meskipun ada ruang untuk perbaikan di masa mendatang, pencapaian ini menjadi langkah awal yang baik untuk pengelolaan aset yang lebih efisien. Selain melaksanakan program utama, selama masa PK juga melaksanakan program penunjang dan insidental. Adapun program penunjang yang dilakukan membuat kartu inventaris ruangan atau KIR di Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo.
dilakukan melalui beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah identifikasi aset di setiap ruang secara manual. Metode manual ini membantu mendeteksi barang-barang yang ada, mengevaluasi kelayakan, jumlah, serta memastikan apakah aset telah berpindah tempat atau tidak. Pencatatan dilakukan pada 16 ruangan berbeda dan dicatat pada formulir tercetak yang berfungsi sebagai dokumentasi awal aset di setiap ruang. Setelah pencatatan selesai, data yang diperoleh kemudian diinput ke dalam sistem berbasis web SIM Aset. Penginputan ini bertujuan untuk memastikan data di lapangan sesuai dengan catatan digital yang ada. Pembenahan dilakukan agar setiap aset memiliki informasi yang akurat terkait status, lokasi, dan kondisi, sehingga pengelolaan aset bisa lebih optimal dan sesuai dengan prosedur. Setelah data diperbarui dalam SIM Aset, langkah selanjutnya adalah mencetak kartu inventaris ruangan atau KIR sesuai format yang telah ditentukan. KIR yang sudah dicetak diserahkan kepada kepala balai dan pejabat penanggung jawab ruang untuk mendapatkan tanda tangan sebagai validasi dan persetujuan resmi. Dokumen KIR kemudian dimasukkan ke dalam map Snell Hector transparan untuk perlindungan, lalu ditempelkan di tempat strategis di setiap ruang. Hal ini bertujuan agar KIR dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta memastikan dokumentasi aset terkelola dengan baik. Selain pembuatan KIR, juga melakukan kegiatan penunjang lainnya seperti membantu rekan tim 1PK. Kegiatan yang pertama yakni membantu pengecekan berkas arsip inaktif. Kegiatan ini membantu memastikan kelengkapan dan kesesuaian antara arsip fisik dengan catatan yang ada. Berikutnya, membantu pembuatan video profil lembaga. Kegiatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan profil Balai Pendidikan Menengah secara visual. Kegiatan selanjutnya yakni membantu pembungkusan dan penataan berkas arsip inaktif. Proses ini penting untuk memastikan arsip inaktif disimpan dengan baik dan tertata rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, ada berbagai program insidental yang dilakukan selama masa praktik kependidikan, seperti bertanggung jawab dalam melakukan penginputan dan rekapitulasi data presensi dan cuti pegawai secara rutin. Selain tugas administratif, saya mengikuti kegiatan rutin kantor seperti apel pagi yang diadakan setiap hari Senin bersama seluruh pegawai dan mahasiswa PK. Saya juga ikut serta dalam kegiatan jam kerja yang dilaksanakan pada hari Jumat. Saya juga terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan besar seperti peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Kabupaten Kulon Progo. Peran saya meliputi membantu persiapan pawai dan lomba drum band, serta mendukung dekorasi kantor dalam rangka memeriahkan acara tersebut. Saya juga berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV ke beberapa sekolah termasuk SMKN 1 Samigalo, SMKN 1 Panjatan, SMKN 1 Pengasih, dan SMAN 1 Galur. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kondisi sekolah dan aset yang dimiliki serta memastikan kelancaran kegiatan operasional di lapangan. Saya juga membantu pelaksanaan tugas-tugas seperti mengelola slip gaji, mengurutkan laporan hasil inventarisasi atau HELAHI, membantu bagian persuratan serta standby di ruang sebagian tata usaha untuk memastikan kelancaran tugas harian dan penyusunan laporan tagihan PK. Secara keseluruhan, kegiatan yang saya lakukan selama praktik kependidikan ini beragam dan memberikan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan tata usaha, administrasi perkantoran, serta manajemen aset di Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo. Balai Dikmen Kulon Progo, Jaya, jaya, jaya.